Saat itu Blikade tuh benar-benar pusing memikirkan ini semua. Ini tuh ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok kayunya terus saja menghilang seperti ini, seolah-olah ada orang yang mengambil. Tapi kok tidak ada jejak sama sekali. Berhari-hari Blikade tidur di gudang depan untuk mengintai siapa kira-kira yang maling. Tapi tidak ada jejak sama sekali. Usahanya Blikade pun mulai gonjang-ganjing. Penghasilannya pun mulai menurun. Dan waktu itu kayak banyak banget ada masalah yang entah dari mana datangnya. Nah, kebetulan semeton, kalian ingat kan dengan Pak Nyoman? Pak Nyoman adalah pelanggan pertamanya Blikade, tempat dia mengambil stok kayu bakar. Blikade ini ceritalah kepada Pak Nyoman semua gundah gulana yang dia rasakan. Dan ketika itu Pak Nyoman bilang, kamu mau nggak mengikuti saran dari saya? Blikade mendengarkan saran dari Pak Nyoman. Nah, Pak Nyoman cerita semeton, dulu dia juga pernah mengalami kayu-kayunya ini hilang seperti itu. Karena dia tuh merasa geram banget. Si Pak Nyoman ini datanglah ke tempat orang pintar dan membeli bekal yang namanya sempengot. Di waktu itu ternyata benar semeton, orang yang dengan sengaja mencuri kayunya si Pak Nyoman ini tiba-tiba mendapatkan musibah sesuai dengan ciri yang dikatakan oleh si orang pintar. Di sanalah Pak Nyoman bisa menangkap orang yang memang dengan sengaja mencuri kayu-kayu di gudangnya semeton. Nah, Blikade pun bersemangat dong, dia mengikuti si Pak Nyoman ini. Ketika itu Pak Nyoman bilang pada Blikade, jangan menceritakan ini kepada siapapun, karena saya curiga sepertinya ini ada orang dalam. Nah, si Pak Nyoman ini seperti memberikan clue kalau sepertinya Pak Nyoman ini curiga Blikade lah pelaku dari pencurian kayu bakarnya si Blikade. Tapi Blikade tentu saja tidak percaya, tidak mungkin lah kakaknya seperti itu. Sejahat-jahat kakaknya apa iya kakaknya akan melakukan hal sehina itu. Pokoknya Blikade pun akhirnya datang ke tempat orang pintar ini semeton. Dan ke tempat orang pintar ini sekitar 3 jam dari kampungnya Blikade. Ketika itu Blikade dengan 2 karyawannya beserta dengan Pak Nyoman 1 mobil. Nah, di tempat si orang pintar ini sebetulnya suasananya rame sekali. Dan Blikade melihat orang-orang yang datang di tempat orang pintar ini sepertinya orang-orang berduit semua. Setelah berjam-jam Blikade dengan Pak Nyoman mengantri, akhirnya giliran mereka pun datang. Setelah duduk di kamar suci, Blikade cuma menyebutkan nama dan desa asal dia tinggal dan lahir. Si orang pintar ini langsung bilang, iya saya tahu, pasti kamu gini. Blikade tuh kayak, kok si orang pintar ini tahu kalau masalahnya Blikade adalah pencurian kayu bakar di gudang belakang. Nah, waktu itu si orang pintar ini memberikan clue teman-teman. Yang mencuri kayu bakar tersebut pertama masih orang terdekat. Yang kedua, orang yang mencuri kayu bakar ini memang manusia, bukan gamang, bukan memedi, atau bukan hantu. Ini memang 100% perbuatan manusia mata. Dan yang ketiga, sebetulnya katanya orang yang mencuri kayu bakar ini sudah melempar tanah kuburan di gudang belakang. Makanya usahanya Blikade ini gonjang ganjing. Boom! Kok kene? Ketika si orang pintar ini menjelaskan hal tersebut, Blikade langsung merinding. Dia entah kenapa merasa dok 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 dok, seperti ada sesuatu yang menyuruh dia untuk percaya dengan apa yang dikatakan oleh si orang pintar ini. Tapi otaknya tuh kayak menolak semua informasi tersebut. Dia tuh siapa men orang terdekat dari Blikade yang bahkan masih keluarga menurut si orang pintar yang tega melakukan hal tersebut. Nah, waktu itu si orang pintar bilang, ini tuh benar-benar orang terdekat. Apa kamu siap? Kalau si orang terdekat ini nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan ke kamu. Karena waktu itu Blikade kesana kan rencananya ingin membeli bekal semeton agar membuat jerah si orang yang mencuri kayu bakar ini. Blikade tuh di lain sisi kayak masih ragu dengan penjelasan si orang pintar, tapi dia tuh juga penasaran banget siapa sih yang sudah setega itu membuat usahanya gonjang ganjing dan mencuri kayu bakarnya. Karena Blikade kayak udah capek banget dengan kemalingan tersebut. Blikade pun mengatakan, iya saya siap. Saya akan siap kalau memang orang terdekat yang melakukan ini. Nah, Blikade pun diberikan sebuah buntilan. Buntilan ini ada 5. Dan menurut si orang pintar, buntilan ini harus ditanam di masing-masing sudut dari tempat usahanya Blikade. Dan nanti kalau sudah waktunya, buntilan ini bisa diambil kembali kemudian dihanyutkan ke segara agar mantranya ini punah. Blikade pun mengiyakan. Datang dari tempat orang pintar ini semeton di malam hari, Blikade langsung menuruti apa yang dikatakan oleh seorang pintar. Blikade pun kayak menanam sempengot ini di bucu-bucu rumahnya dan terakhir di tengah-tengah gudang belakang.
Nah semeton, berhari-hari tidak ada yang terjadi, dan kayunya Beli Kadek pun tidak ada yang hilang. Tapi Beli Kadek masih penasaran. Kata orang pintar kan katanya kalau kayunya dicuri kan pasti ada cirinya dong, ya kan? Tapi ini kok tidak ada apa-apun gitu loh. Nah sekitar 2 bulan kemudian sebetulnya kayu-kayunya Beli Kadek tidak ada yang hilang. Usahanya pun mulai stabil dan stok kayu bakarnya pun mulai bisa dipenuhi oleh si Beli Kadek. Tapi suatu hari Beli Kadek mendengar kabar kalau kakak iparnya Beli Kadek, yaitu istri dari Beli Gede, keguguran. Yang ternyata Beli Kadek tidak tahu kalau kakak iparnya ini hamil 3 bulan. Tapi waktu itu semeton Beli Kadek kan datang ke tempat orang tuanya sambil menjenguk kakak ipar ya. Beli Gede menangis, matanya ini sudah bengkak, dan kayak dia tuh terlihat banget sangat kecewa karena anaknya ini keguguran. Dan di sana juga Beli Gede memeluk Beli Kadek dan bilang, "Dek, Dek, anak kakak udah gak ada, Dek. Kakak loh kemana-mana nyundak sini meminta kepada Tuhan agar cepat diberikan keturunan, tapi dia jatuh, Dek, dia jatuh." Wih, Beli Gede terlihat sangat bersedih karena anaknya ini keguguran. Dan waktu itu Beli Gede kayak, ini kok Beli Gede sikapnya langsung berubah. Beli Gede bersikap gimana aja seolah-olah waktu mereka masih sekolah, waktu mereka ini baru menek teruna semata. Beli Gede benar-benar bersikap sangat sayang dan akrab dengan Beli Kadek. Wih, Beli Kadek terharu dan sangat bahagia. Dia balik memeluk Beli Gede dan bilang, "Ya Wi, sabar Wi, sabar. Saya yakin nanti Wi akan dapat rezeki lagi, Wi, sabar." Mereka pun berpelukan. Beli Kadek menangis karena merasa bahagia. Akhirnya kakaknya kembali, kakak yang dulu mencintai dan juga menyayangi dia. Dan Beli Gede menangis mencurahkan isi hatinya karena sudah kehilangan calon anaknya semeton. Akhirnya semeton, setelah bertahun-tahun Beli Kadek kayak tidak pernah dipeluk, tidak pernah lagi berkata yang baik dan benar dengan kakaknya, karena kakaknya tuh kayak marah terus, tersinggung terus dengan apapun yang dilakukan oleh Beli Kadek. Akhirnya kakaknya ini mau duluan memeluk dan bercerita semua keluh kesahnya kepada Beli Kadek. Aduh, Beli Kadek waktu itu benar-benar bahagia semeton. Akhirnya kakaknya kembali. Nah waktu itu bapak dan juga ibunya Beli Kadek kayak heran juga, ini kok tiba-tiba anak pertamanya mau akrab dan sayang lagi kepada adiknya gitu loh. Nah setelah kejadian itu hubungannya Beli Kadek dengan kakaknya ini mulai membaik. Tapi anehnya istrinya Beli Kadek ini mulai sakit perut yang berkepanjangan. Dan setelah dibawa ke dokter, dokter bilang kakak iparnya Beli Kadek ini, istri dari kakak pertamanya ini, kemungkinan terkena gejala kanker rahim. Karena saat anaknya ini keguguran, iparnya ini kan tidak ada mekuret ke rumah sakit besar semeton. Dia tuh cuma waktu keguguran cuma minum jamu dan istirahat sebentar. Sepertinya sisa-sisa dari keguguran tersebut masih di perutnya, dan itulah yang menyebabkan kemungkinan kakak iparnya Beli Kadek ini ada gejala kanker rahim. Boom. Kok gini? Dan ternyata juga semeton, beberapa hari sebelum kakak iparnya Beli Kadek ini keguguran, kakaknya ini sering mengeluh perutnya sakit dan terus bermimpi didatangi oleh makhluk tinggi besar yang ingin memakan dia dan bayinya. Nah, Beli Kadek tuh kayak kaget dong mendengar penjelasan dari dokter. Dan Beli Kadek juga kaget banget mendengar penjelasan dari kakaknya kalau selama berhari-hari itu sebenarnya sebelum keguguran, istrinya itu sakit perut dan juga terus saja bermimpi dikejar oleh seseorang tinggi besar dan ingin memakan dia. Beli Kadek berpikir, kok ini seperti yang dibilang oleh seorang pintar? Jangan-jangan kakak iparnya inilah yang selama ini sudah membayar orangnya Beli Kadek untuk mencuri kayu bakar. Tapi kembali lagi Beli Kadek berusaha menepis itu semua, dia tuh tidak mau memikirkan hal itu. Nah suatu hari semeton, Beli Gede mengajak Beli Kadek dan juga kedua orang tuanya untuk bertanya kepada orang pintar. Dan ketika itu istrinya Beli Gede ini tidak ikut. Dan Beli Kadek pun mengiyakan karena dia merasa benar, dia tuh kayak nggak mau menghindar gitu loh. Ketika tiba di tempat orang pintar ini bilang kalau sepertinya istrinya Beli Kadek ini terkena pepasangan di tempat usaha orang lain. Dan sepertinya si istri ini memang sudah diincar oleh orang yang menaruh pepasangan tersebut. Dan si orang pintar ini memberikan ciri-ciri orang yang memang dengan sengaja menaruh pepasangan di tempat usahanya sendiri. Intinya ini kayak si orang pintar ini kayak menegaskan kalau sepertinya
istrinya si Beli Gede ini memang punya niat yang tidak baik di tempat orang tersebut, tapi dia tuh kayak kena batunya gitu loh. Ciri-ciri yang dikatakan oleh si orang pintar ini benar-benar ciri-ciri dari si Beli Kade. Ketika itu Beli Gede, ibu dan juga bapaknya Beli Kade langsung melihat ke arahnya si Beli Kade. Dan Beli Kade pun mengiyakan. Di sana sebelum Beli Kade menjelaskan niatan dia yang sebenarnya, Beli Gede langsung marah dan langsung boom, memukul wajahnya Beli Kade berkali-kali. Dan ketika itu Beli Kade tidak melawan karena dia memang merasa bersalah sementara. Dia tidak menyangka kalau yang melakukan pencurian itu adalah si kakak iparnya. Nah ketika itu Beli Gede dipegangi oleh si orang pintar dan juga oleh bapaknya. Dan Beli Kade ini diselamatkan oleh ibunya. Waktu itu bapaknya Beli Kade bertanya, kenapa dek, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini. Akhirnya mereka pun duduk semua. Setelah Beli Gede tenang, Beli Kade menceritakan apa yang dia alami selama ini. Beli Kade bercerita kalau dia selama berbulan-bulan kayu bakarnya hilang, usahanya juga gonjang-ganjing dan yang lain sebagainya, sampai-sampai Beli Kade mengalami kerugian ratusan juta karena stok kayu bakar yang harusnya dikirim ini menghilang dari gudang. Waktu itu ibunya Beli Kade pun bilang, hah? Jadi kamu mencari sempengot? Beli Kade pun mengiyakan karena Beli Kade itu penasaran banget siapa yang sudah mencuri kayu bakar miliknya. Ibunya Beli Kade pun bilang kepada Beli Kade kalau selama ini ibunya ini sering sekali cerita kepada menantunya, yaitu istri dari Beli Gede, kalau Beli Kade ini sering kemalingan. Dan ketika si Beli Kade ini sedang ngeronda di gudang tersebut dengan beberapa karyawannya, ya Beli Kade ini kan sempat nih tidur di gudang depan untuk mengintai siapa kira-kira yang mencuri kayu bakarnya. Ibunya Beli Kade seringlah membicarakan itu kepada istrinya si Beli Gede. Jadi pantas saja semeton ketika Beli Kade ngeronda di sana dengan karyawannya, bermaksud ingin ngegap siapa sih oknum yang mencuri kayu bakarnya. Pantas saja selama berbulan-bulan tidak ada pencurian lagi, karena ya kakak iparnya sudah tahu dari ibunya si Beli Kade. Itu ternyata semeton bapak dan juga ibunya Beli Kade ini percaya kalau ternyata menantu mereka lah yang berbuat seperti itu. Tapi Beli Gede waktu itu marah banget. Kenapa kok Beli Kade dengan sengaja menaruh sempengot di pekarangan gudang tersebut yang membuat calon anak yang dia tunggu selama bertahun-tahun harus gugur. Dan kenapa kok Beli Kade tidak berdiskusi dulu dengan Beli Gede kalau memang dia terus kehilangan barang. Di sana Beli Kade menjelaskan dibantu dengan bapak dan juga ibunya, tapi Beli Gede tidak mau mendengar. Setelah hari itu, Beli Kade dengan Beli Gede perang dingin kembali. Berkali-kali Beli Kade mencoba menjelaskan dia itu tidak ada niatan ingin membunuh anak yang ada di dalam perut kakak iparnya. Dia mencari sempengot ingin melindungi usahanya semeton, bukan berniatan ingin mencelakai kakak iparnya. Tapi Beli Kade yakin semeton sepertinya kakak iparnya ini sudah duluan menyiramkan bensin kepada kakaknya. Makanya Beli Gede ini tidak percaya dengan Beli Kade dan marah kepada Beli Kade. Berapa kali Kade Beli Gede ini hampir saja memukuli Beli Kade dan selalu digagalkan oleh kedua orang tuanya. Mungkin karena kedua orang tuanya ini ingin kedua anaknya ini berdamai, ya mereka ini kayak selalu dipertemukan, selalu diajak untuk berdiskusi kini gitu. Tapi Beli Gede kayak menganggap kok orang tuanya lebih membela si Beli Kade, yang nyata-nyata Beli Kade lah yang membunuh calon anaknya. Dan 3 tahun setelah kejadian itu, ya mereka terus bertengkar dagdek dan Beli Gede terus saja salah paham. Nah saat itu juga Beli Gede pergi dari rumah kedua orang tuanya dan tinggal di rumah istrinya selama tahun. Iya, akhirnya sampai detik ini, ya entah sudah berapa belas tahun, Beli Gede tinggal di rumah mertuanya. Dan Beli Gede lah yang menghidupi mertua dan juga istrinya. Sampai detik ini Beli Gede belum punya keturunan dan Beli Kade sudah menikah dan punya 2 anak lelaki semeton. Detik ini sebetulnya Beli Kade tinggal dengan kedua orang tuanya di satu atap dan asungkara semuanya baik-baik saja. Setelah hari itu semeton, Beli Gede biasa pulang ke kampung, tapi pulangnya itu cuma kalau ada orang nikah, kalau ada orang meninggal, galungan kuningan mereka akan pulang. Mereka itu maksudnya Beli Gede dengan istrinya saja. Mereka tidak pernah menginap di rumahnya si Beli Kade dengan orang tuanya. Pokoknya entah bagaimana sikapnya Beli Gede setelah tinggal di rumah orang tua dari istrinya mulai makin berubah. Beli Gede tidak pernah lagi memberikan uang kepada kedua orang tuanya. Pokoknya intinya ini kayak
Lo gue. Dekade terus berusaha menjelaskan yang sebenarnya, tapi Bule Gede tetap lebih percaya kepada istrinya. Intinya Bule Gede ini yakin kalau memang Bule Kade iri kepada kesuksesannya dia, makanya Bule Kade ini dengan sengaja menaruh spengok di sana agar istrinya ini keguguran. Dan logikanya ya, kalau memang Bule Kade sengaja, kenapa kok istrinya mencuri kayu bakar? Itu tuh tidak pernah ditanyakan oleh Bule Kade kepada kakak iparnya, karena menurut Bule Gede sudah tahu jawabannya. Dan Bule Gede memaklumi sikap istrinya itu karena istrinya ini kasihan kepada Bule Gede yang dianaktirikan oleh orang tuanya sendiri. Boom! Kok kini? Dan inilah cerita dari Bule Kade tentang kakaknya yang pergi dari rumah karena kesalahpahamannya dengan Bule Kade. Bule Kade di sini kan sebenarnya ingin mencari tahu siapa yang mencuri kayu bakarnya. Tiba-tiba kakak iparnya keguguran dan dialah yang dituduh dengan sengaja menggugurkan keponakannya sendiri dan membuat sampai detik ini kakaknya tidak punya keturunan, walaupun kakaknya ini sudah sangat sukses dengan usaha kayu bakarnya ini teman-teman. Nah, Bule Kade ingin tahu kalau kalian jadi Bule Kade, apa yang akan kalian lakukan? Menurut teman-teman yang salah siapa? Apakah Bule Kade atau memang kakak iparnya atau kakak kandungnya Bule Kade lah yang terlalu bucin, yang tidak mau melihat kebenaran di depan mata? Silakan teman-teman berkomentar, karena Bule Kade bilang dia pasti akan membaca dan menonton cerita ini. Nah, untuk Bule Kade sukses kalau sudah mau bercerita. Dan saya kayak baru tahu ternyata sempengot itu memang ada ya. Saya pikir sempengot itu adalah cuma sebuah mitos, ternyata ada teman-teman. Semua untuk Bule Kade yang sudah mau bercerita, dan semoga kedepannya Bule Kade dengan Bule Gede bisa cepat berdamai. Untuk semua temanku, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.